Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini membahas tentang blueprint ya. Di sini sebelumnya Sirtiman bikin tentang YouTuber blueprint ya. Nah di sini karena bentuknya nih masih bahasa Inggris ya, terus mata uangnya dolar gitu, dan ya mungkin masih agak bingung ya. Kayak Sirtiman sederhanain, Sirtiman buat ya disesuaikan ya dengan untuk sekarang, tapi namanya diganti bukan YouTuber Blueprint ya, tapi kreator Blueprint. Nah inilah bentuk ini yang sebelumnya kayak gini ya, dan ya agak bingung lah. Masih teman ganti menjadi seperti ini. Kenapa gitu? Karena ini merupakan uh, yang membedakan ya kreator standar ya sama kreator yang ya boleh dibilang ini sebenarnya blueprintnya ini boleh dikasih nama blueprint ala Sirtiman aja deh gitu, biar biar jelas ya, biar jelas arahnya. Jadi di sini kegiatannya ini kita bagi menjadi 12 bulan ya, setiap satu ini Q1 ini kuartal ya. Kuartal ini kan ya pokoknya quarter ya, kuartal lah. Di sini dalam artian ya bisa 3 bulan ya. Sebenarnya triwulan sih sebenarnya, triwulan ya. Cuma karena ini istilahnya aja Ki, bukan kuartal satu tapi Ki ya, triwulan. Per 3 bulan ya, bulan. Ya pokoknya dalam 12 ini dibagi 4 ya, jadi tiap tiap ya setiap quarter ini 3 bulan gitu. Nah dalam 1 bulan ini kita ada kegiatan, ada kegiatan, ada kegiatan. Nah, tujuannya adalah apa? Agar di sini konten kreator nggak cuma ya buat video doang gitu, nggak cuma ngupload video doang. Gimana caranya di sini kita punya bisnis yang besar, punya aset digital ya. Inilah yang membedakan. Kenapa? Karena kalau kita cuma istilahnya main jadi konten kreator standar yang main ngarepin gaji dari AdSense atau dari endorse gitu ya. Dan di sini akan terasa lebih apa ya, kerjanya ini lebih lebih cepat, lebih besar dan lebih solid di masa depan gitu. Itu aja, cepat, besar sama solid. Yang bikin beda apa ya di sini? Yang pertama ya, di sini kita punya website. Kita tahu website adalah aset digital ya. Kalau punya website, trafiknya rame, pengunjungnya rame, terus ya pokoknya kita bisa ya sewain juga space ruang-ruang di websitenya untuk yang mau pasang iklan. Itu ada bebas lah, kita mau nyewain misalnya sidebarnya, footer, header kayak gitu, orang bayar ini bebas. Dan di sini saya teman tidak ini ya, tidak menyarankan untuk masang iklan Google AdSense di websitenya gitu, karena lebih baik daripada masang Google AdSense, lebih baik masang ya form opt-in form yang mengarah ke email marketing atau mengarah ke pokoknya aset kita yang lain lah gitu, jangan ke AdSense. Ini permainan sebenarnya beda, nggak ngarepin AdSense banget ya. Meskipun kalau ada AdSense dari misalnya kalau channel ya itu syukur lah gitu. Cuma kita nggak ngarepin itu. Kalaupun AdSense-nya di ban, bisnis masih tetap jalan ya. Misalnya channel YouTube-nya di ban, bisnis masih jalan. Dan ini tidak hanya ke channel YouTube ya, teman biasanya manfaatin akun sosmed yang lain. Ada YouTube, TikTok, ada IGX atau Facebook gitu. Dan ya pokoknya rencananya kayak gini. Rencana skemanya nih kayak gini. Jadi punya website, punya email marketing, punya email ini artinya punya email database ya, punya subscriber di email ya. Ini yang membedakan ya, kalau di dunia online internet marketing ini kalau punya langganan yang banyak, ini boleh dibilang konversi cuannya kelihatan ya. Misalnya langganannya 1000, kita ngirim penawaran via email, dari 1000 4 orang buka, 4 orang beli produknya.
Misalnya satunya seharga 100.000, dari sekali ngirim email aja udah dapat 400.000 gitu. Itu konversinya kayak gitu. Ini baru satu ngirim email penawaran ya, belum yang lainnya itu. Untuk affiliate ya, di sini affiliate udah jelas. Untuk website nih, contohnya website ini Sirtiman bikin website kayak gini ya. Nah, ini contoh yang website ini manfaatin untuk kumpulin database email kayak tadi. Di sini Sirtiman cerita cuma dari kuartal 2 aja ya. Kalau kuartal 1 ya sebenarnya udah simpel ya. Kita tinggal bikin target pas ini pangsa pasarnya siapa, terus buat channel-channelnya, buat akun-akunnya, terus sama cari mata memandang awal ya, support. Biasanya support ini yang dari dekat-dekat keluarga, teman atau ya pokoknya karena baru mulai ya, jadi sekitar itu. Inilah kalau website udah jelas ya. Terus email tadi, email ngumpulin database di email ya, ngumpulin nama sama alamat email. Jadi kalau semakin banyak, semakin besar bisnisnya bisa semakin cuan gitu ya. Untuk toko affiliate, nah ini kita memanfaatkan ya namanya jadi kreator yang memanfaatkan affiliate produk-produk ya. Kalau kreatornya kita ngerekamnya pakai apa, terus tripodnya apa, nah ini semua dipajang aja di toko affiliate. Nanti biar orang milih. Kadang ada follower yang pengen ikutan jadi konten kreator nih alat-alatnya seperti itu. Cuma merekomendasikan, tapi peluang cuannya ini ada gitu. Semakin besar, kalau mau lebih galak lagi ya, bikin dikali lipat aja bisnis. Mau bikin 10 toko affiliate, bikin 1000 silahkan. Itulah berpikir besar seperti itu. Nggak usah mikir ngurusnya gimana, capek, cari tenaga, cari siapa yang bisa, siapa yang mau, gitu aja. Nggak usah pusing, nggak, jangan kebanyakan apa ya, defensif ya pemikirannya. Ya pokoknya lihat peluangnya, kalaupun bisa ajar terus gitu. Di sini juga tadi Sirtiman ya lupa kasih tahu ya, kalau di setiap triwulan ini kita produksi di sini kontennya contohnya bikin di YouTube 72 video, di kuartal 2 36. Nah, nanti juga seperti itu di kuartal ketiga dan kuartal keempat ada. Ini cuma buat acuan, jangan kita awalnya terlalu malas ya, awalnya terlalu sempurna jadinya nggak bikin video sama sekali. Banyak yang seperti itu. Bikin 36. Jadi misalnya 36 ini ya setiap bulan ya bikin 12 lah satu minggu, bikin 3 video kayak gitu kan, itu standar aja. Ini video yang normal aja ya, video panjang gitu. Kalau mau ditambah video short tuh seharusnya sehari 3 kali atau 10 kali ya, biar branding nama sekalian, nggak usah mikirin algoritma ini itu, yang penting semakin banyak mata memandang usaha kita, bisnis kita semakin banyak dilihat orang gitu. Kuartal ketiga ini triwulan ketiga. Kita punya produk digitalnya, udah jelas produk digital ini contohnya kayak Sirtiman yang bikin produk digital rutin ya. Biar nambah-nambah cuan dari passive income ya, karena ini digital, benar-benar kita nggak ngirim produk, kita bikin sekali, kita listing, kita upload listing, dan ada yang beli kita dapat cuan seperti itu. Dan ini semakin banyak, semakin rutin kita bikin produk, orang akan semakin ya, tertarik ya, orang akan semakin beli, langganan seperti itulah. Tiap ada produk ya, jadi kayak misalnya dulu tuh suka apa ya, kan nonton film atau beli koran lah, biasanya kan filmnya bagus atau korannya ini cocok banget ya, koran misalnya dulu itu ada tabloid bola atau Kompas itu langganan. Jadi ya udah langganan aja lah ya, jangan, kalau nggak langganan juga nggak apa-apa, nanti mereka punya duit beli seperti itu. Nah, ini next ya, mitra ini ya kita ya collab ya sama yang lainnya gitu, namanya kreator ya, cari kreator yang bikin usaha kita bisa berkembang ya. Kalau kita collab kan mata memandangnya dia atau subscriber followernya dia ngelihat kita. Begitu juga sebaliknya, collab ini ya saling tukar rezeki boleh dibilang.
Next adalah komunitas. Nih komunitas kita jangan lupa ya bikin komunitas, entah itu di grup WA atau di grup Discord atau di grup Facebook. Usahakan ya perbanyak komunitas terus ya, tujuannya ya kayak di tadi bikin di website ya, kumpulin email atau gabung ke grup WA. Ini ada nggak ya? Ya ini pokoknya disuruh follow kayak gitu, kumpulin. Nanti dari YouTube bisa diarahkan ke grup WA, TikTok juga ke grup WA semuanya. Jadinya kemungkinan komunitas kita besar. Kalau tambah besar, tambah cuan seperti itu. Dan terakhir adalah quarter yang terakhir ya. Ini mengarah ke membership VIP. Inilah yang bisa membuat bisnis kita nih stable gitu ya, solid. Jadi disarankan untuk membership ini dibagi dua ya. Pertama yang berbayar sekali. Yang kedua adalah yang langganan. Nah, inilah kalian harus bisa pokoknya dicek entah itu survei atau apa dari komunitas ini sukanya mau yang mana, mau yang langganan atau bayar sekali gitu. Cuma disarankan yang langganan ya, karena selama mereka langganan, mereka dapat value, mereka dapat semua ya keuntungan berbisnis sama kita, dapat ya, pokoknya apa yang punya nilai kita bisa kasih ke membernya ya, itu ya contohnya kayak misalnya di forum atau di marketplace ya, bayar langganan nanti setiap bulan ada diskon untuk ongkir sekian biji ya, sekian kali transaksi seperti itu. Juga di sini kalau membership VIP juga, pertama kita beli produk nanti diskon, terus kalau mau ya ditambahin kalau mau dibikinin toko affiliate atau dibikinin ya pokoknya gratis coaching seperti itu. Nah inilah semuanya ditaruh di membership ya. Terserah membershipnya dibagi-bagi, biasanya dibagi. Ada yang sanggupnya kalau bulanan yang murah, yang puluhan ribu, ratusan ribu atau jutaan itu dibagi-bagi lagi, terserah deh. Yang jelas ini bisa kalau mau bahas tentang membership bisa ditulis di komen ya. Pokoknya kalau lihat diagram ini dan ya pokoknya kalau ada yang bingung tanya aja, tulis komentarnya di komen. Jadi di sini ini yang membedakan ya, kalau cuma jadi kreator biasa ini cuma kreator uploader yang cuma upload video doang. Nah di sini kita punya bisnis, punya website, punya email database, punya toko affiliate, punya produk digital, punya mitra yang banyak ya, mitra untuk nambah terus, punya komunitas tambah besar, juga ada membership. Nah ini sebenarnya bisa dilakuin untuk, ini kan ibaratnya tahun pertama ya. Di tahun kedua bisa dilakuin ditambah atau diperbesar, mungkin mau nambah websitenya lagi, mungkin nambah toko affiliate lagi seperti itu, atau nambah apa hal yang baru di sini di kuartal pertama. Karena untuk target yang bisa aja nambah target baru, memperbesar target, terus bikin project lagi ya, bikin akun, bikin channel, bikin pokoknya desain seperti itu. Juga support dari yang tahun pertama ini, pokoknya member-member tahun pertama minta bantuan di support seperti itu. Nah, di sini apa yang akan didapat ini dia benar-benar kreator ya, benar-benar kreator yang merasakan dapat duit dari segala arah, dari macam-macam ya, dari website, dari email marketing, dari affiliate marketing, dari produk digital, dari collab, dari komunitas. Ini jangan ini ya, mitra collab ini bisa dalam artian juga endorse juga bisa. Oke lah, saling menguntungkan gitu. Nih endorse produk gue, nanti lo dapat duit kayak gitu. Jadi nggak harus saling tukaran konten, kita diundang ke podcastnya dia atau dia diundang ke podcast kita. Nah, jadi pertanyaan adalah, ini kita bikin videonya kayak gimana? Gitu. Biasanya orang ini udah apa sih, terdogma dengan
konten random atau konten satu niche ya, ikutin algoritma kayak gitu. Sekarang kita nih bikin kontennya kayak gimana? Nah ini sebenarnya kreativitas masing-masing, nggak ada nggak ada eh, nggak ada yang saklek lah. Kalian bisa bikin entah itu bikin kontennya biasa, tapi tetap coba cek deskripsi, udah segala sesuatunya ditaruh di deskripsi, dan di deskripsinya udah disiapin ya kalau ada yang download nanti akan ya inilah akan entah itu kunjungin website atau giveaway kita dapat email, terus toko affiliate yang beli diskon nanti dapat free gift apa dapat bonus spesial kayak gitu. Misalnya yang beli produk ini, produk digital nanti dapatnya 10 produk tambahan, 10 bonus kayak gitu. Yang collab juga nanti ya kita gratis kopi, temuan kopdar dan lain-lain gitu. Untuk komunitas juga ya, gimana caranya biar perbanyak giveaway, perbanyak acara event di dalam grup. Karena di grup ini memang harus banyak kegiatan event acara. Kalau gaming ya mabar kayak gitu. Kalau nyanyi karaoke ya nge-live konser bareng, karaoke bareng gitu. Untuk membership ini ya inilah yang membedakan ya, ini benar-benar gabung ke bisnis kita ya, gabung ke ekosistem kita, gabung ke zona kita gitu. Mereka akan mendapatkan ya, nilai lebih ya dibanding cuma nonton-nonton podcast doang. Kalau di sini kita bisa ya melakukan segalanya lah. Mau ngapain aja, mau jalan-jalan, mau tour, mau tamasya apa, mau ya pokoknya banyak hal kegiatan, banyak bisnisan, banyak pokoknya dibikin gimana caranya biar punya pengalaman lebih. Inilah yang membedakan ya, jangan sampai jadi kreator ya cuma ngupload video aja. Misalnya dari kreator gaming ya cuma main game terus ngupload video, terus kreator yang lain kreator masak ya cuma masak, upload video. Sebenarnya ini semua bisa dimanfaatkan. Cuma ya benar-benar harus ya paham ya, harus benar-benar ya, makanya untuk yang belum paham silahkan kontak Sirtiman ya. Pokoknya kunjungin channel ini terus, tunjukin videonya, jangan sampai kelewatan ya. Setiap hari bertambah hal yang baru, pengalaman baru, dapat informasi, dapat formula bisnis baru, pokoknya tumbuh terus berkembang ya, tumbuh terus kurang dibanding ya pokoknya dulu-dulu pasti akan ada perubahan ya, meninggalkan zona nyaman udah pasti akan menuju zona yang lebih baik. Oke guys, jangan lupa jempolnya, sampai jumpa video berikutnya, goodbye.